Hai, berjumpa lagi dengan saya Bayu. Kali ini kita akan secara bersama-sama membahas tentang resume materi agenda 3 pada pelatihan dasar calon PNS. Pada agenda 3 ini ada 3 bagian. Yang pertama, manajemen ASN, pelayanan publik, whole of government. Kita nanti akan membahas secara lebih detail tentang ketiga-tiganya. Yang pertama adalah manajemen ASN. Manajemen ASN terbagi menjadi dalam 3. Yang pertama, kedudukan, peran, hak, dan kewajiban dan kode etik ASN. Yang kedua, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Yang ketiga, mekanisme pengelolaan ASN. Kita akan bahas ketiga-tiganya. Yang pertama adalah kedudukan, peran, hak, dan kewajiban dan kode etik ASN. Untuk kedudukan, pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Sedangkan perannya adalah sebagai perencana pelaksana dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk hak dan kewajiban, yang pertama adalah hak ASN, diantaranya gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan potensi. Sedangkan untuk kewajiban diantaranya setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kode etik ASN, yaitu sebagai pedoman untuk birokrasi publik, aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik dan benar. Yang berikutnya adalah konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Berikutnya adalah mekanisme pengelolaan ASN. Dalam mekanisme pengelolaan ASN, ini terbagi menjadi 4. Manajemen PNS, manajemen P3K, pengelolaan JPT, dan organisasi dan sistem informasi. Untuk manajemen PNS dan manajemen P3K, diantaranya berisi mulai dari penyusunan kebutuhan, pengadaan, promosi, mutasi, hingga perlindungan para aparatur sipil negara. Sedangkan untuk JPT, pengelolaan JPT ini berisi tentang pengisian JPT daerah maupun pusat, serta pengawasannya. Sedangkan untuk organisasi dan sistem informasi, ini memberikan pembinaan dan perlindungan hukum kepada setiap aparat sipil negara. Yang kedua adalah pelayanan publik. Apa itu pelayanan publik? Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,
dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah, apa saja aspek yang harus ada di dalam pelayanan publik? Yang pertama adalah prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi petugas pelayan. Nah, itu keenam itu merupakan aspek yang harus ada dan wajib dalam pelayanan publik. Lalu, pelayanan publik akan berjalan dengan baik apabila mempunyai prinsip-prinsip pelayanan publik. Di antaranya, yang pertama, partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, akuntabel, efektif, dan efisien. Materi yang terakhir, yang ketiga adalah tentang whole of government. Apa itu whole of government atau yang sering disingkat dengan WOG? Merupakan sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama. Juga dikenal sebagai kolaborasi kerjasama antar instansi aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah dalam pelayanan satu pintu atau satu atap.